Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtasi Ramadhani dengan NIM 2305814. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengembangan usaha. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai pengembangan usaha, ada baiknya kita mengerti dulu nih, apa itu usaha. Nah, usaha itu merupakan sebuah ide ataupun setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun yang dilakukan dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Nah, seorang pengusaha tersebut bertanggung jawab untuk mengembangkan usaha mereka dengan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas. Mereka harus mampu melihat peluang yang mungkin tidak terlihat oleh orang lain, menangkap peluang, memulai bisnis, dan menjalankannya dengan sukses. Namun, mereka juga bisa mulai dengan mengembangkan usaha-usaha yang lain. Nah, dalam pengembangan usaha melibatkan serangkaian langkah untuk memperbaiki, memperluas, serta mengelola bisnis. Adapun beberapa jenis pengembangan usaha. Yang pertama adanya pengembangan vertikal. Nah, pengembangan vertikal ini melibatkan perluasan usaha dengan membantu inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utama. Contohnya, sebuah perusahaan pakaian yang memiliki produksi lain sebagian dari pengembangan pengembangan vertikal ini melibatkan perluasan usaha dengan membangun inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis utama. Nah, contohnya itu seperti sebuah perusahaan pakaian yang memulai produksi kain sebagai bagian dari pengembangan vertikal. Nah, kemudian adanya pengembangan horizontal. Nah, pengembangan horizontal ini bertujuan untuk memperkuat bisnis utama dengan membangun usaha baru yang tidak memiliki hubungan langsung dengan produk inti bisnis. Contohnya tuh seperti restoran yang membuka cabang baru di lokasi yang berbeda sebagai bagian dari pengembangan horizontal. Nah, kemudian ada perluasan ke hulu ataupun ke hilir. Nah, maksudnya itu arah pengembangan usahanya itu disesuaikan dengan posisi usaha saat ini. Misalnya jika usahanya berada pada bidang distribusi, pengembangannya dilakukan ke arah hulu atau contohnya ke arah produksi. Kemudian ada diverifikasi usaha, yaitu mengembangkan usaha ke berbagai jenis usaha yang berbeda. Nah, adapun beberapa strategi dalam pengembangan usaha. Yang pertama itu dengan mengembangkan pasar dari sisi produk. Langkah ini memungkinkan karena produk utama telah diperkenalkan dan diterima oleh pasar. Fokusnya itu terhadap profitabilitas, popularitas, dan kualitas produk tersebut. Kemudian pemasarannya itu kreatif dan efektif. Meningkatkan strategi pemasaran untuk menjangkau lebih banyak pelanggan. Nah, kemudian itu ada pengembangan kemitraan dan jaringan. Membangun hubungan dengan mitra bisnis dan memperluas jaringan. Seorang pengusaha harus bisa berinteraksi dengan pengusaha lain. Hal tersebut dapat memperluas jaringan bisnisnya. Kemudian yaitu manajemen keuangan. Mengelola keuangan dengan efisien dan bijaksana dalam usaha itu sangat diperlukan. Karena ketika usaha tersebut tidak memiliki manajemen yang baik, maka bisa saja terdapat kekeliruan dalam pengeluaran. Kemudian, adaptasi terhadap perubahan pasar. Respon cepat terhadap perubahan tren dan kebutuhan pasar. Maksudnya di sini, seorang pengusaha harus bisa melihat perubahan yang ada dalam pasar secara cepat, sehingga mereka dapat mengikuti tren-tren tersebut. Nah, kemudian dalam praktek pengembangan usaha itu, ada beberapa modal usaha yang dapat digunakan.
seperti contohnya modal dana tunai, dana non tunai, utang piutang, ilmu, relasi, keahlian, keyakinan, brand, ide, ataupun yang lainnya. Contohnya seperti adanya modal investasi dan modal kerja. Modal investasi dan modal kerja ini merupakan dua konsep penting dalam dunia bisnis. Nah, modal investasi ini merupakan modal yang merujuk pada dana yang digunakan untuk mengakuisisi aset dalam jangka waktu yang lebih lama dengan diharapkan bahwasanya aset tersebut dapat memberikan keuntungan. Contohnya itu seperti melakukan model investasi yang digunakan untuk membeli aset seperti gedung, kendaraan, yang mana aset ini berfokus pada pengembangan jangka panjang dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian yaitu modal kerja. Modal kerja ini mengacu pada dana yang diperlukan untuk menjalankan operasional sehari-hari. Contohnya itu seperti modal kerja yang digunakan untuk membiayai kegiatan itu seperti biaya operasional, pembelian bahan baku, gaji karyawan. Hal ini berfokus pada keberlanjutan operasional dalam jangka pendek. Nah, selain itu juga ada juga yaitu penanaman modal asing. Nah, penanaman modal asing ini melibatkan penanam modal asing yang memperoleh saham kepemilikan yang luas di perusahaan di negara tersebut. Modal asing menunjukkan bahwa orang asing berperan aktif dalam manajemen sebagai bagian dari investasi mereka. Kalau di dalam Indonesia itu penanaman modal asing itu merupakan kegiatan memasukkan modal atau investasi baik nyata maupun tidak nyata dari suatu negara ke negara lain ataupun dari suatu perusahaan ke perusahaan lain untuk melakukan kegiatan usaha untuk mengolah operasi perusahaan dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Presentasi saham yang dimiliki oleh pemodal asing itu maksimalnya sekitaran 95%. Sedangkan pihak penanam modal dalam negeri ini minimal memiliki modal sebesar 5%. Nah, itulah tadi beberapa modal yang dapat digunakan oleh seorang pengusaha. Nah, seorang pengusaha tuh harus bisa mengembangkan bisnis mereka. Mereka harus mampu melihat peluang untuk kedepannya, apakah peluang tersebut kecil atau besar, apakah hal tersebut memungkinkan untuk mereka membuka usaha-usaha baru. Selain itu juga seorang pengusaha harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap usaha dirinya dan karyawannya. Ketika seorang pengusaha tersebut memiliki rasa tanggung jawab, maka ketika pengusaha tersebut akan mengambil keputusan, mereka akan melihat berbagai aspek apa saja yang akan berpengaruh, yang akan memberikan dampak dari keputusan yang telah mereka ambil. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.